Baik, sebetulnya kan aturan ini juga diberlakukan untuk meningkatkan ketahanan air kita, terutama ketahanan air untuk masyarakat banyak. Kita ketahui bahwa masyarakat kecil inilah yang dirugikan bila aturan ini tidak dilaksanakan, karena masyarakat berpunya tentunya lebih leluasa melakukan pengambilan air baik melalui sumur dangkal maupun sumur dalaman. Tentunya ini akan bisa membuat kekeringan warga sekitar. Nah, akhirnya masyarakat kecil yang tidak memiliki akses terhadap sumur dalam, membuat biayanya tidak mampu untuk membuat sumur bor yang dalam, ini tentunya akan mengalami imbasnya yang secara langsung kekeringan, peluangnya lebih terjadi pada masyarakat bawah yang hanya memakai sumur gali, itu yang paling terkena ini, sehingga pengendalian dilakukan. Terkait dengan penggunaan air tanah dalam ini tentunya kami memiliki perhitungan masing-masing, terlebih untuk pengusahaan air tanah ya, ini aturannya sangat ketat sekali, termasuk sertifikasi juru bor ataupun kontraktor-kontraktor pengeboran ini juga ketat. Kami sebagai persyaratan diberlakukannya pemberian izin pengeboran air tanah, dan juga perhitungan terhadap radius pengaruh, jari-jari pengaruh atau zona yang terpengaruh ketika air tanah tersebut dilakukan pengambilan. Nah, contoh success story terjadi di Jakarta. Jakarta itu regulasi air tanah ketat dan sudah berlangsung lama, dan menunjukkan sekarang itu air tanah Jakarta sudah mengalami recovery. Baik. Imbasnya adalah bahwa Jakarta juga penurunan muka tanah Jakarta juga secara gradual saat ini sudah mengalami pelandaian. Hasil pengamatan kami demikian. Jadi muka air tanah naik, recovery, dan penurunan muka tanah mengalami pelandaian, tidak seintensif tahun-tahun 90 hingga 2000. Demikian, Mbak Zaf. Baik, terima kasih banyak pemaparannya lebih elaboratif. Nah, tentunya sekarang saya ingin tanyakan, Pak, bagaimana cara mengajukan izin jika ada rumah tangga yang menggunakan air tanah lebih dari 100 meter kubik per bulan, dan anggap saja Pak Taat sudah punya sumur, sudah ada lama, tapi kan belum berizin. Bagaimana cara Ya. mengajukan izinnya, dan jika misalnya tidak sempat mengajukan izin, sanksinya seperti apa? Apakah ada penutupan? Apa saja kewajiban pemegang izin? Apakah harus bayar? Bisa Iya. disampaikan kepada pemirsa CNBC. Iya, kalau sumur baru, kita baru mau bikin sumur, nanti ngambilnya lebih dari 100 meter kubik per bulan, rencananya itu tentunya berkirim surat permohonan ditujukan kepada Badan Geologi, dalam hal ini adalah Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, rencana terkait dengan pengeboran. Dan setelah pengeboran, kemudian mengajukan permohonan penggunaan persetujuan penggunaan air tanah. Nah, bagaimana kalau yang sudah terlanjur? Nah, ini sudah terlanjur, memang regulasinya belum terbit, dan ini sedang dimatangkan regulasi terkait penataan penggunaan air tanah bagi yang sudah terlanjur mengambil banyak lebih dari 100 meter kubik per bulan, tapi Belum tapi mau berizin. mendaftarkan untuk ya digunakan persetujuan penggunaan air tanah. Dan tentunya kalau masalah sanksi ini, eh, di Undang-Undang 17 tahun 2019 terkait dengan sumber daya air ini ada gitu ya pasalnya, bahwa bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber air, nah ini tentunya, dan prasarananya serta pencemaran air, maka ada ininya, ada hukum pidananya gitu. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan bahwa bagi pihak yang menggunakan sumber air, termasuk dalam hal ini air tanah, tanpa perizinan atau persetujuan, ini dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. Baik, tapi jika sudah berizin, kewajiban pemegang izin apa, Pak, bagi mereka yang memiliki penggunaan air tanah lebih dari 100.000 liter per bulan? Nah, ini tentunya melakukan upaya eh, penerapan teknologi konservasi air tanah, meskipun sederhana ya, misal bikin biopori ataupun sumur-sumur resapan yang sifatnya sederhana, itu salah satunya itu.
izin sudah diajukan, jika memang ternyata penggunaannya lebih dari 100.000 liter per bulan, pengguna tersebut harus melakukan konservasi seperti pengadaan biopori dan lain-lainnya. Tidak ada bayaran atau seperti Ya, apa, yang Pak? sederhana. Tidak ada. Oke, jadi lebih Tidak semata ini. dikenakan biaya, tidak ada pajaknya. Hanya sebatas persetujuan saja sih. Baik Pak, dan terakhir mungkin kapan aturan ini akan segera direalisasikan? Tentunya pemirsa CNBC Indonesia ingin mendengar langsung dari Pak Taat. Baik, terkait dengan realisasi ini memang ada dua ya. Yang pertama adalah izin pengusahaan air tanah ini bagi untuk keperluan komersil gitu ya, seperti industri, hotel, air minum dalam kemasan ini sudah diimplementasikan sejak 19 Oktober 2022 dengan terbitnya Kepmen ESDM nomor 259. Nah, terkait dengan yang untuk penggunaan masyarakat berupa persetujuan penggunaan ini mulai 14 September 2023, yaitu dengan terbitnya Kepmen ESDM nomor 291 tahun 2023.